Shalom, salam sade, salam hari Sabtu, salam weekend buat semuanya. Market tadi dailynya oke, dia nutupnya secara daily ya di 43,1. Akhirnya semalam gold gua tendang balik. Akhirnya 2 kali kena tendang balik duitnya ya. Ya puji Tuhan lah. Semalam lumayan juga dapat di goldnya. Hari ini di hari Sabtu ini saya buat video market cap di 1 triliun, 66 billion, volume drop 11,6% di 44 billion ya. Ya biasa weekend Sabtu udah ini ya. Dominance turun dikit, kemarin 51,2, ini dia 51,1. Ini saya buat video BTC di 43.161, ETH di 2.320, BNB 302 dolar, Solana 99 dolar 46 sen, XRP 50 sen, Cardano 51 sen, AVAX 36 sen, 36 dolar 12 sen. AVAX melent mulut gua keselio lagi. Aduh, 36 dolar AVAX, 36 dolar 12 sen ya. Doge 7 sen, 9. Neng Ling Ling masih bagus di 17 dolar 60 sen ya. ICP, ICP nanjak lagi, udah di 13 dolar 15 sen. ICP slow but sure juga ya naiknya ya. Sebagian sideway. Wah, semalam itu data yang keluar, polesannya gila ya. Polesan pada nanya mereka dari mana ini datanya ya. Pada ini kan kemarin gila loh naiknya. Dia punya average hourly earning yes over yes yang 4 diperkirakan turun dari sebelumnya 4,3, dia forecast 41, malah naik 4,5. Oke, setelan dikit gitu masih oke. Yang ngerinya, nah every hour earningnya month over month-nya ya, yang sebelumnya 0,4% diperkirakan ada turun dikit 0,3%, justru double dia naiknya 0,6% dari forecastnya ya kan. Jadi terus non-farm payroll-nya NFP juga double, diperkirakan di luar hampir double dikit lagi ya. Yang forecast-nya 187.000 diperkirakan drop dari forecast 353 naiknya ya. Terus dia punya private non-farm payroll, private NFP juga yang sebelumnya forecast 155 diperkirakan justru dia naik 317. Gila. Cuma ini unemployment rate sama seperti bulan kemarin, ternyata nggak naik. Yang diperkirakan ada kenaikan, unemployment rate 3,8, dia turun gitu ya. Langsung ini keluar data ini, gold langsung drop merah ya. Itu semalam ngeri polesannya ya, mereka bingung lihat perusahaan pada layoff ya kan, angka pengangguran ini orang dari mana ini ya. Biasalah, ini bukan dia hourly naiknya bisa double gitu ya kan. Itu dihitung walaupun yang bayaran per jam naik gitu ya, banyak ini part time gitu, dia nggak masukkan data orang kerja full time. Ini data-data kelihatan naik ya part time. Jadi orang kalau yang namanya part time, satu orang terasa kayak banyak
dibuat kerjaan, padahal nggak ini, karena orang nggak cukup kan, ada double job gitu kan. Nah, maka kelihatan lapangan pekerjaan naik, ya kan. Itu ya makin kesini itu yang mereka mau hancurkan gitu, ya kan. Manusia makin kurang, jam kerjanya makin ini, yang dia andalkan full time nanti dia pakai teknologi ya, AI yang nanti kerja 24 jam. Jadi bos tuh nggak pusing, nggak makan hati. Kalau pakai manusia kan banyak yang bertingkah lah, demo lah, ya kan. Ini ke depan. Nah, makanya ya ada kerja, syukur kerja baik-baik. Ke depannya kalau Anda bertingkah ya, ke depannya itu kayak di Indo yang suka demo-demo harus udah sadar, ke depan teknologi ya, banyak bos-bos besar daripada pusing ya. Semua udah robot, pakai AI lagi ya, paling manusianya segelintir sebagai operator aja gitu ya, atau yang memang harus pakai tenaga manusia, jadi akan banyak berkurang ya, karena kedepannya pakai teknologi dengan AI ya, itu mesin kerja 24 jam, nggak ada komplain, nggak ada demo ya kan, nggak minta naik gaji ya. Nah itu, maka itu yang di ini ke depannya. Nah, hati-hati buat ini ya, apa yang ke depan, arah yang mereka mau bawa itu udah kelihatan sekali gitu ya. Green energy ya, semua ya, teknologi bagus ya, dua sisi mata pisau ya, tergantung mau dipakai kemana gitu. Makanya AI ada sisi bagusnya, positifnya ya, menggampangkan, semua bisa cepat ya kan, instan, mau cari apa cepat, berita, info ya kan. Juga mereka untuk para penemu, riset gitu, dengan AI makin cepat gitu, makin canggih ya kan. Tapi ya dari sisi itu positifnya, dari sisi negatifnya ya manusia semakin sulit juga gitu ya. Dan akhirnya ya, walau kalau 15-20 tahun lagi kalau manusia udah dikontrol AI, nah itu udah hidup udah nggak ada yang seperti Anda ini teriakan kebebasan ya kan, freedom, itu udah nggak ada ke depannya ya. Ini kita agak sedikit santai bahas ya dengan kondisi saat ini, karena market dia bagus tapi sideways, cuma satu dua koin yang naik gitu ya, nggak ini. Ya kalau yang mau scalping untuk hari ini, kalau kalian mau scalping untuk long, Uniswap boleh tuh, boleh ya. Scalping cepat kayaknya Uniswap boleh. Ini siap buat video di $6.23 ya. Ada naik 2,2% dia dalam ini, kayaknya mungkin bisa naik dikit lagi ya. Tapi biasanya kalau weekend saya kurang mau ambil long sih ya, agak riskan juga. Untuk ya istirahat, kalau saya hari ini ya istirahat lah, nggak trade, nggak apa ya. Semalam lihat ini interview ini Donald Trump, dia bilang kalau dia naik jadi presiden, si Mbak Jerome langsung mau dia pecat itu katanya ya kan.
Ya mungkin sebelum dia naik presiden udah rontok tuh negara, nggak perlu dipecat juga, itu Fed akan ambruk itu, ya kan? Ya benar, ulasan si Trump itu seperti yang pernah saya ulas, kalian masih ingat beberapa bulan lalu lah saya bahas itu soal setelah pertemuan itu, ya kan, arah kemana green energinya, ya kan, apa yang mau dibuat. Seperti yang saya katakan, harga minyak akan naik ya. Nanti ke depan kalian lihat dengan kondisi saat ini, dengan perangnya di Timur Tengah yang makin panas, dengan Yemen ya, di perairan sana tuh, di Kanal Suez kalau nggak salah, itu kapal Amerika ditembakin gitu kan. Jadi itu kalau kondisi saat ini ya, politik saat ini, makanya saya ingatkan sama kalian sebelum yang bulan lalu kan saya udah bilang ya kan, nah harga minyak akan naik lagi ya, kalau naik lagi inflasi akan terjadi lagi. Makanya buat kalian saya selalu ingatkan, hati-hati, manage baik-baik keuangan ya kan, buat dagang, karena ke depan itu sangat rancu. Resesi, krisis ini akan kayak snowball nanti ya, banyak akan efek beberapa negara. Makanya buat kalian yang dagang ya, mungkin di Indo masih lumayan kelihatan ini karena ada pemilu ya, karena masih ini, nanti habis lewat pemilu ya mungkin dagang sepi banget. Nah, kalian harus bener-bener atur, manage keuangan kalian, jangan asal-asal ini ya, karena ya sementara kalau untuk Amrik, sebenarnya kalau Anda lihat kan berita tadi pas sekalian saya jawab, ada yang tanya, Bang, krisis collapse gimana market? Ya market karena dia akan dipoles, seperti interview si Trump juga semalam sama seperti yang saya perkirakan. Dia waktu bahas Fed dia bilang itu pasti dia nanti akan cut rate ya, dia akan bantu Demokrat karena ini masa pemilu, dia akan bantu Demokrat. Si Jerome Powell pasti nanti dia akan cut rate gitu ya, yang dimana ekonomi dengan kondisi saat sekarang, kalau dia cut rate itu inflasi akan naik lagi, ditambah dengan Middle East perang, itu harga minyak akan naik ya, terus pengiriman barang kesendat. Jadi sekarang juga orang ekspor gitu, kamu pakai kapal kargo itu udah naik tinggi gitu, makanya barang juga akan naik lagi gitu. Nah inflasi nggak bisa dicegah, akan naik lagi inflasi nanti ya. Nanti begitu kalau dia udah cut rate, kalau dia lakukan QE lagi, dia print money, ya mampus tuh negara ya. Makanya ini dia permak. Walaupun sekarang Anda lihat bank krisis, harusnya dia masih belajar, dia masih coba, dia topang ya kan, itu balon dia tiup lagi gitu ya. Jadi kapan meletusnya ya nanti lihat habis pemilu ini. Apalagi kalau begitu, kalau andai kata Trump langsung menang ya kan di pemilu ini, itu siap-siap ya, siap-siap pakai parasut kita semua ya, itu yang harus kita perhatikan. Jadi untuk kalian yang dagang di Indo, masukan dari saya, andai kata ada cuan gitu kan, beli stok barang aja, karena kedepannya itu barang akan naik kedepannya inflasi ya. Kalau Anda misalnya entah Anda dagang spare part atau dagang apa yang nggak kadaluarsa lah, yang Anda bisa stok gitu ya. Tapi kalau Anda dagang misalnya makanan atau dagang yang barang bisa kadaluarsa, nah kalau Anda dagang udah ada cuan, keuntungan, ya bisa aja Anda tabung ke emas gitu ya, cicil gitu ya, atau ya BTC ya kan. Itu. Tapi kalau untuk krisis ke depan, altcoin kita nggak tahu bakal ada ini. Tapi karena kalau misalnya BTC yang di treat sebagai digital gold ya,
itu saya rasa kalau krisis dia masih akan bisa aja ikut gold naik juga ya, kita nggak tahu karena belum pernah kejadian untuk ngadapin gitu BTC ya. Yang jelas gold udah pernah lewati masa-masa Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, Great Depression. Gold itu sama ini yang saat kejadian yang akan melambung gitu ya. Kalau BTC kan ya diuji kali ini ya, andai kata bener resesi, tapi bukan altcoin ya, altcoin nggak, karena dia bukan di-treat sebagai aset digital gold gitu ya. Jadi kita lihatlah ke depannya banyak hal yang kita ya hati-hati, tapi kondisi saat ini market ya nikmati selama dia belum selesai pemilunya, ya jelas market akan dia poles gitu ya. Jadi kalaupun Anda lihat berita krisis bank, ya banyak pakar-pakar seperti saya udah paparkan, pakar-pakar udah teriak akan kolaps, akan bangkrut, akan dalam, ada yang taksir dalam 3 bulan ini ya kan. Buat saya belum, masih cukup mereka bisa bertahan untuk polesnya ya. Itu nanti meletusnya ya itu setelah pemilu itu ya. Jadi itu sih yang kita bahas santai di hari weekend ini. Ada yang tanya, semalam ada yang komen, kok bahas gimana politik Indo, malas ya bahas ya, nggak ini ya, tinggal Anda pilih aja di pemilu 2014 ini. Yang saya udah kasih gambaran, Anda harus ingat siapa yang bisa memimpin. Anda harus perhatikan, Anda harus cari pemimpin yang paham geopolitik ya, karena saat sekarang dunia sangat bahaya kalau pemimpin yang Anda pilih tidak mengerti geopolitik ya. Untuk sekarang kan itu masih panas berebut ini ya, pemilu di Indo masih panas, masih ini, yang dimana udah nggak konsentrasi apa yang terjadi sebenarnya. Seperti kalau Anda lihat tetangga dari negara Indo, Papua Nugini ya, itu yang sempet chaos, itu bahaya tuh. Tapi nggak ada lihat langkah pemerintahnya gimana ya. Karena semua terfokus di pemilu, saling serang, saling ini. Jadi nah itu satu. Terus yang harus Anda pilih, Anda harus benar-benar pilih pemimpin yang ngerti ekonomi ya. Harus ngerti ekonomi, benar-benar paham. Karena kenapa? Kedepannya ini seperti saya bilang, ini akan banyak yang kena snowball dari resesi itu akan menggelinding. Saya kasih satu pandangan saja ya, Amerika ya, yang dulu pas kejadian itu Lehman Brothers yang ini bang, itu kolaps aja itu berimbas gitu. Berimbasnya aja banyak yang kena gitu, yang nggak siap negaranya gitu ya. Nah, andai kata ini kalau Amerika terjadi seperti beberapa pakar perkirakan akan terjadi resesi, Great Depression, itu huge ininya. Jadi pikirkan baik-baik, bukan fanatik kecil. Anda harus ngerti, pikir pimpinan yang Anda mau pilih itu yang ngerti satu geopolitik ya, itu penting saat ini. Anda akan lihat itu semua negara, semua sekarang budget untuk militernya naik semua, termasuk negara Jepang naik juga, dia punya budget untuk militer, defense, belanja senjata ya. Jadi itu karena lihat dengan ketidakstabilannya gitu ya, dengan panasnya Middle East gitu. Kalau ini makin berlanjut nggak stop, itu makin bahaya gitu ya. Nah itu satu yang perlu kalian perhatikan. Dan yang benar-benar paham ekonomi bisa ini. Kalau dia nggak ngerti ekonomi, kalau cuma omdo, bahaya tuh negara ya. Kalau yang nggak ngerti itu bahaya. Harus ngerti gimana kondisi nanti kalau begini, gimana ngatasi. Itu sangat-sangat penting sekali. Oke.
Nah, itu sekilas gambar. Dan fokus juga kalian pilih caleg ya, yang duduk di DPR. Kalian harus fokus siapa ya, yang bisa bawa perubahan, baik dari segi hukum ya, yang kalau saya lihat berita hukumnya makin nggak jelas. Saya nggak tahu, saya nggak mau komentar, cuma yang masyarakat tahu sendiri lah ya apa yang mau diperbaiki. Jadi Anda harus pilih wakil rakyat yang benar-benar bisa wakili kalian. Itu sih ya, yang tidak mengkhianati pilihan kalian. Jadi sebelum kalian, sebaiknya doa minta sama yang atas kita supaya Indonesia diberikan pemimpin yang mampu ya, bawa negara tuh menghadapi keadaan apapun yang solid juga. Itu aja. Jadi saya nggak mau bahas, Anda suruh saya bahas, tanya paslon 1, 2, 3, saya nggak tertarik. Saya cuma kasih gambaran buat kalian yang ini, pikirkan matang-matang keadaan dunia ke depan. Kita udah tahu nih dan begini, pemimpin macam mana yang kita butuh buat negara kita. Itu aja poinnya. Oke, jadi santai di hari weekend, ya kan? Itu hari ini saya sharing apa yang saya bisa share buat kalian ya. Selain market yang masih ini di Sabtu ini ya, mungkin sideways. Kalau yang gatel tangan ya dikit-dikit lah. Kalau saya hari ini weekend buat santai, enggak ini ya, untung juga semalam udah dikasih rezeki dari Sau, kena 2 kali tendang, semalam dapat balik semua yang ditendang, balik lagi, kita ambil balik ya, ya syukurlah. Jadi begitu aja video di hari Sabtu ini, relax ya. Buat yang di Indo, yang kemarin di Kalimantan di mana hujan kan ya, santai dengarkan video saya buat, bacotan saya sambil minum kopi. Kalau lagi hujan pakai pisgor, pisang goreng, mantap banget ya. Salam Rio dari Tokyo. Have a nice weekend. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.